hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kembali lagi nih di segmen Investment Guru ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join di Investment Guru, selamat datang. Saya jelasin dikit dulu tentang apa itu Investment Guru gitu ya. Mungkin karena saya lihat kayaknya banyak yang baru-baru nih gitu. Nah, jadi tiap bulan kita dari tim online trading Ciptadana, kita tuh selalu ngadain event yang setiap bulan pasti seru-seru gitu ya. Kita sebutnya dengan investment guru. Kita di bulan Januari kita kerjasama dengan seorang trader. Setelah itu di bulan Februari kita belajar dulu keuangan. Maret kita belajar trading lagi. Bulan April kita belajar gimana cara kelolaan untuk menjadi seorang full time trader. Dan di bulan Mei kemarin kita belajar memproses saham IPO dengan tim Ciptadana gitu ya. Nah, memang kalau kita mau bahas saham IPO itu kayaknya prosesnya itu panjang banget gitu. Jadi akhirnya kita pecah jadi 2 sesi di bulan Mei memproses saham IPO dan habis ini kita mau belajar lagi tentang cara memilih saham IPO gitu. Nah, tentunya saya nggak sendiri nih. Di hari ini saya ditemenin sama orang-orang keren dari tim Ciptadana. Hari ini ada Ko Yohanes sama Ci Michelle. Mungkin boleh disapa dulu Ko Yohanes sama Ci Michelle nasabah-nasabah Ciptadana dan teman-teman Sobat Cipta Cuan nih. Iya. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Malam, malam, malam. Halo Ci Michelle, gimana kabarnya? Suaranya kayaknya belum keluar ya, Ci Michelle ya? Iya, Ko Yohanes. Belum dengar. Belum dengar ya? Oke. Sambil nunggu nih, Ko Yohanes. Sebelum kita mau ngomongin tentang saham IPO gitu ya. Saya tuh suka kalau kalau ngomongin saham sama Ko Yohanes gitu kan. Apalagi kalau kita ngomong tentang IHSG gitu ya. Nah, kemarin kan IHSG udah turun lumayan dalam gitu ya. Bahkan kayak BRI itu turun sampai 30% lah dari ujung gitu ya. Terus hari ini bahkan IHSG masih naik tuh ya. Meskipun naiknya masih belum seberapa, cuma kalau Ko Yohanes sendiri tuh melihat IHSG gitu ya dalam jangka pendek. Menurut Ko Yohanes sendiri gimana? Ini udah Iya. titik titik balik apa gimana nih Ko Yohanes? Menurut Ko Yohanes gimana nih? Iya. Jujur sih saya belakangan ini lagi ngeliatin market ya. Lagi ada beberapa project soalnya yang ongoing. Nah, tapi kalau ngelihat brief aja gitu untuk IHSG sendiri kayaknya tertekan karena nilai tukar rupiah juga melemah mungkin ya, kelihatannya ya. Terus kita nggak tahu sih Hmm. sebenarnya kalau mau nebak-nebak bottom sih memang agak susah ya. Cuman nanti mungkin kita bisa lihat dari, apa namanya, foreign inflow atau outflow, mungkin udah mulai masuk atau belum gitu untuk asingnya. Karena kan kalau saham-saham blue chip sendiri masih didominasi oleh kepemilikan asing ya. Jadi Hmm. kalau misalnya mereka mulai masuk ya harusnya akan, mendongkrak harga sahamnya sih biasanya gitu sih. I see. Jadi Ko Yohanes sendiri juga ngelihat inflow asing ya dalam menilai suatu pergerakan saham ya, terutama di IHSG gitu ya. Iya iya, betul. Ya, ya. Berarti ini jago trading sama jago memproses IPO nih kayaknya nih. Oke, oke. Oke, sebelum kita mulai ke materi nih, Bapak Ibu. Jadi seperti biasa, saya tuh selalu mau kasih hadiah gitu ya, merchandise ya. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh angkat dulu HP-nya, eh, foto aja nih webinar kita, tag di IG Ciptadana Blue Chip. 2 orang pertama yang tag kita di IG nanti akan dihubungi oleh Chipmin dan bisa dapat merchandise dari Ciptadana gitu. Jadi boleh mungkin diangkat dulu HP-nya, di foto webinarnya, tag aja di IG kita, Ciptadana Blue Chip. Nah, nanti kalau 2 orang pertama akan dapat merchandise, nanti akan dikontak melalui DM Instagram. Gitu. Oke. Oke, Ko Yohanes kayaknya karena sudah banyak juga yang join nih, kita mulai ya, Ko Yohanes ya. Saya izin share screen sebentar ya, Ko Yohanes ya. Yuk yuk, oke. Screen saya udah kelihatan, Ko Yohanes? Ya udah, Aman ya? Oke. oke. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih udah nyempetin waktu untuk bisa ikut webinar ini. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk ya dengar penjelasan saya sama Michelle nanti, karena kan udah lumayan malam juga nih dan habis beres kerja mungkin Bapak Ibu mungkin udah agak capek gitu ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan nggak ngebosenin gitu. Jadi perkenalkan dulu saya Yohanes, analis dari investment banking dari Ciptadana, dan hari ini saya akan membawakan materi bersama dengan rekan saya Michelle. Nah, topik kita hari ini apa? Topik kita adalah assessment measures for potential IPOs.
Jadi kita akan bahas apa aja pertimbangan kita sebagai underwriter untuk, memilih saham-saham yang dapat kita bantu dalam proses go public-nya gitu. Next next next. Ya, mungkin saya perkenalan sedikit mengenai Ciptadana. Jadi Ciptadana sendiri udah didirikan sejak tahun 1989. Jadi sudah berdiri sekitar 30 tahun nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong track record, udah cukup proven lah sebagai perusahaan sekuritas karena mampu bertahan, selama 30 tahun through up and downs gitu. Next. Nah, jadi mungkin saya mau jelasin sedikit services yang ditawarin oleh Ciptadana. Jadi Ciptadana offer beberapa services seperti equity, fixed income, underwriting, research, report, custody, dan yang terakhir dan paling baru ini online trading. Next. Nah, berikut ada credentials dari Ciptadana selama 4 tahun ke belakang. Nah, bisa lihat kita membawa, TAPG, BMHS, dan CMNT pada tahun 2021. ADMR, SLC, Wirge, MTMH, Omet di tahun 2022, Vector di tahun 2023, dan Ali di tahun 2024. Dan di pipeline kita tahun ini juga masih ada 3 perusahaan yang kita targetkan untuk IPO di tahun ini. Next. Next. Oke, jadi kita mulai masuk ke materi. Mungkin, Bapak Ibu penasaran nih, kenapa sih perusahaan itu mau IPO atau go public gitu? Jadi company go public itu ada beberapa alasan. Nah, salah satunya ini yang pertama, itu bisa dapat fresh money langsung. Jadi sebenarnya ada banyak cara nih buat dapetin modal gitu ya. Bisa dari pinjaman bank, terus, bisa dari VC, bisa dari private investor, tapi yang paling umum mungkin yang kita sering dengar itu bank loan atau pinjaman bank. Nah, company yang prefer buat IPO itu mungkin memiliki pertimbangan nih kalau misalnya ambil kredit dari bank, karena butuh cost yang lebih besar, which adalah beban bunga. Nah, company pasti ada calculation sendiri yang memilih untuk IPO. Kalau misal contoh gitu ya, suatu company ambil kredit di bank dengan bunga 10-12% gitu per tahun. Misalnya pinjamannya 100 M. Nah, per tahun kan harus bayar 10-12 M gitu untuk nutupin bunganya doang. Tapi kalau IPO bisa dapat, fresh money, bisa dapat cash. Misal kalau misalnya penggunaan dananya untuk capex gitu ya. Jadi tanpa harus bayar bunga, dia bisa menggunakan dana itu untuk, capital expenditure. Jadi bisa menghemat interest expense kalau ambil utang di bank gitu. Walau mungkin prosesnya emang lebih kompleks karena harus deal dengan regulator dan prosesnya cukup panjang. Itu prosesnya kan, sekitar 6 bulan gitu ya. Itu di luar dari restructure mungkin sebelum IPO, tapi mungkin dengan pertimbangan cost wise, IPO bisa jadi opsi yang lebih menarik untuk raise capital bagi company. Yang kedua, bisa attract investor institusi. Nah, tanpa harus mengubah pengendalian terhadap company. As we know, investor institusi itu mostly memiliki kontrol atas dana yang cukup besar untuk diinvestasikan di suatu perusahaan. Dengan company go public atau IPO, investor institusi ini mungkin bisa melirik perusahaan-perusahaan dengan valuasi dan proyeksi yang atraktif. Gitu. Kalau misalnya udah punya saham di suatu perusahaan juga biasa kan udah ada hak suara buat di ROPS gitu ya. Walaupun mungkin tetap keputusannya ditentuin oleh keputusan ROPS. Tapi at least suara dari investor apalagi kayak institusi yang punya shares yang lumayan besar, itu biasanya punya posisi atau kepemilikan yang cukup besar dan bisa didengar oleh manajemen company tersebut. Selain itu view dari investor institusi kan biasanya long term view ya. Jadi investasinya jangka panjang. Jadi posisi mereka di suatu saham, bisa bantu stabilize harga saham post IPO dan mengurangi fluktuasi di market, post IPO gitu. Selain itu, kalau ada reputable institutional investor yang masuk di suatu saham dan information-nya goes public gitu ya, itu biasanya akan membuat saham tersebut lebih atraktif ke investor lain. Karena kan mereka pasti udah do deep research, udah due diligence gitu sama company ini, sebelum invest di saham tersebut gitu. Next, dengan going public, company bisa unlock value throughout the IPO process. Jadi proses IPO ini kan cukup panjang ya, dan harus mendapatkan izin dari regulator. Salah satunya IDX, OJK, dan KSEI. Nah, company harus memiliki kesiapan untuk layak bisa IPO. Nah, company harus memiliki kondisi finansial yang bagus, atau at least memiliki growth ke depan. Harus assess market position, growth potential, dan competitive advantage dibandingkan dengan competitors lainnya gitu. Manajemen timnya juga harus memiliki reputasi yang baik, harus comply dengan segala peraturan dan regulasi yang udah ada.
Habis itu setelah IPO pun emiten akan, menjaga hubungan dengan, analis dan investor dengan menyampaikan kinerja perusahaan dan strategi ke depannya melalui, public expose ataupun disampaikan melalui RUPS. Next, untuk listed company juga akan meningkatkan likuiditas dari saham perusahaan tersebut. Untuk non listed company mungkin prosesnya untuk pindah saham akan lebih sulit ya, karena kan harus bikin akta, sama notaris, terus kalau ada perubahan kepemilikan saham itu harus dilaporkan gitu. Kalau IPO, existing shareholder bisa lebih mudah untuk jual beli saham dan lebih praktis untuk, transaksi gitu ya. Kalau kita lihat misal dari saham tech yang harganya sekarang udah deket-deket 50 nih, kita lihat pemegang saham lamanya juga sudah mulai melepas kepemilikannya, dari saham existing-nya ke publik atau investor lainnya gitu. Jadi dengan IPO sendiri bisa jadi juga menjadi, langkah untuk pemegang pemegang saham lama untuk melepas kepemilikannya atau realisasi hasil investasi di saham tersebut. Next, untuk dapat IPO, regulator pasti akan memastikan bahwa company mempraktikkan GCG di perusahaannya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan poin ketiga, di mana company unlock value dengan memperbaiki jajaran manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Untuk IPO mungkin ada beberapa posisi yang harus ditambahkan di manajemen antara lain, komisaris independen, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan corporate secretary. Jadi penambahan beberapa posisi tersebut, akan memperkuat posisi perusahaan dan akan membuat struktur perusahaan lebih optimal, dengan penambahan fungsi-fungsi tersebut dalam perusahaan. Next, listed company akan mendapatkan publicity, di mana masyarakat secara luas yang mungkin sebelumnya nggak tahu tentang company tersebut, bisa lebih tahu nih tentang emiten tersebut, baik secara nama, produk, atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini bisa boost knowledge dari masyarakat untuk menggunakan produk produk atau jasa dari emiten yang listing. Somehow bisa ningkatin brand awareness gitu ke masyarakat dan efek ke penjualan mereka gitu. Karena buat dapetin publicity kan sekarang nggak gampang ya, dan biasanya costly gitu, karena butuh marketing cost dan lain-lain. Nah, dengan IPO ini kita bisa dapat, publicity yang gratis lah bisa dibilang, karena diposting di website IPO, terus di dalam prosesnya kita harus posting di koran gitu, dan biasanya juga muncul di website berita-berita, kayak di CNBC, di Kontan gitu-gitu kan biasa muncul, "Saham ini mau IPO," gitu. Next, company yang listing pasti harus transparan. Selanjutnya karena pertanggungjawabannya udah bukan ke, pemegang saham yang existing doang, karena ke masyarakat semuanya. Nah, dengan transparannya listed company ini, biasa akan membuat sudut pandang dari lenders, contohnya bank misalnya, itu lebih mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Karena kan udah eranya udah bukan, perusahaan tertutup nih, sekarang udah perusahaan terbuka, jadi udah harus menerapkan keterbukaan informasi gitu. Jadi setiap langkah yang diambil oleh perusahaan harus diungkapkan ke masyarakat. Nah, biasanya kalau, lenders gitu ya, ngelihat ini company udah cukup open gitu ke masyarakat, infonya udah lebih mudah didapatkan. Nah, itu biasa lebih mudah atau meningkatkan chance lah untuk mendapatkan kredit dari bank ataupun dari sumber pembiayaan lainnya. Yang terakhir ada tax incentive. Nah, jadi, saat perusahaan ini belum TBK gitu ya, itu capital gain itu bisa diakui sebagai, gain on capital sorry, gain on capital gain gitu ya. Tax on capital gain, sorry. Jadi penerapan pajaknya itu karena dari keuntungan dari penjualan sahamnya. Sedangkan kalau dia udah listing atau go public, itu, PPh-nya udah final 0,1% dari, transaction value-nya gitu. Jadi ini menjadi option gitu ya buat pemegang saham, misalnya kalau dia mau realisasi keuntungan, kalau misalnya sebelum listing, mereka kalau misalnya individu itu kena 5 sampai 35%. Kalau yang, corporate itu kena 22% gitu. Itu per tahun 2020 atau 2022 gitu, saya lupa ya. Itu PPh badan kan 22%. Sedangkan kalau udah listing, dia realisasi keuntungan tinggal jual kena PPh final 0,1% aja. Next next. Jadi kita sebagai underwriter, memiliki beberapa faktor atau pertimbangan nih. Salah satunya use of proceeds, market and industry analysis, business analysis, good corporate governance, dan financial test gitu. Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, pertama penting untuk melakukan analisis makro nih terhadap market dan industri secara keseluruhan.
Nah, jadi kita harus melakukan market analysis dulu. Jadi kondisi pasar itu dapat berdampak signifikan terhadap timing IPO dan valuasi perusahaan dalam transaksi tersebut. Kita harus assess juga bagaimana pasar akan menerima IPO tersebut, terus timing itu menurut saya sangat penting ya untuk IPO ya. Terus kita lihat kondisi ekonomi secara keseluruhan, tren industri, terus, geopolitik yang bisa pengaruh ke sentimen pasar, terus IPO juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, eee, dan keadaan makroekonomi gitu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukan analisis industri. Cuman yang kita bahas hari ini itu salah satunya adalah, PES analysis, di mana kita bisa lihat ada beberapa faktor nih yang kita harus pertimbangin di PES analysis ini. Pertama, P-nya itu political. Jadi kita ngelihat kondisi politik saat ini gimana, termasuk kebijakan dan regulasi terhadap pajak, ketenagakerjaan, kondisi geopolitik, gitu. Misalnya contoh ya, ada, export restriction nih atau larangan ekspor dari pemerintah. Itu kan pasti akan berdampak pada perusahaan yang orientasinya ekspor. Apalagi produknya masuk ke dalam, list restriction tersebut gitu ya. Contoh contoh lain misalnya, pemilu gitu di tahun ini. Itu kan menimbulkan beberapa ketidakpastian nih. Jadi investor itu lebih ke wait and see gitu. Jadi lebih ke nunggu dulu siapa nih kira-kira yang bakal menang pemilu nih. Nah, jadi kita lihat juga kondisi politik yang terjadi itu lebih ke favorable atau unfavorable ke company yang mau listing. Nah, yang kedua itu E-nya itu economy. Jadi selain keadaan dan dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah, faktor makro lainnya adalah GDP growth, interest rate, inflasi, dan exchange rate. Jadi untuk analisis bagian ekonomi, ini scale-nya lebih luas karena kita ngelihat kayak GDP growth di Indonesia yang naik misalnya GDP kita naik nih dari tahun lalu ya, itu kan menandakan bahwa, bisnis doing well, terus employment rate-nya biasanya, lebih bagus, terus consumer spending-nya juga naik. Jadi bisa dikatakan ekonominya cukup baik dan, menunjang gitu untuk melakukan IPO. Dan faktor-faktor makro ini biasanya berkaitan satu sama lain sih. Kayak sekarang nilai tukar rupiah melemah nih terhadap USD. Nah, kalau ada company yang orientasinya impor atau punya proxy atau punya inventory, in USD gitu ya, itu kan akan terdampak dan bisa jadi, kita mesti nunggu dulu timing yang tepat gitu, momen yang tepat untuk, IPO gitu. Karena kita nunggu, keadaan lebih stabil dan lebih, kondusif gitu ya. Terus yang ketiga itu yang S, itu social. Jadi faktor lingkungan sosial seperti pertumbuhan populasi, tren, pandangan masyarakat, itu juga berpengaruh ya. Misalnya contoh kayak, tren kesehatan di tahun 2020 dulu, terus kayak fashion, kayak gitu-gitu deh. Terus selain itu demografi juga menurut saya berperan penting nih dalam analisis ini nih. Contohnya populasi masyarakat, berikut dengan klasifikasinya misal sedang tinggi. Terus purchasing power, lifestyle saat ini, tren yang terjadi, itu juga menjadi, faktor yang kita harus pertimbangkan di bagian sosial ini nih. Misalnya contoh nih ya, sekarang kan lagi hits golf nih belakangan ini nih. Terus ada perusahaan lapangan golf kan, kita lihat mau listing kan. Nah menurut saya ini, momen yang tepat nih, momen yang baik untuk memanfaatkan sentimen yang sedang ramai gitu di publik. Sehingga biasa jadi sentimen positif nih buat emiten yang mau listing. Atau misalnya di tahun kemarin, listrik-listrikan kan lagi hits nih ya. Jadi misalnya ada perusahaan motor listrik atau mobil listrik yang mau IPO, karena lagi in, terus kayak arahnya lebih ke ESG gitu ya. Jadi mungkin, bisa memanfaatkan sentimen yang ada di market gitu, yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat sih. Nah T-nya itu technological. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi itu mengharuskan kita untuk consider terkait aspek tersebut dalam melakukan analisis industri. Nah, kita bisa assess bagaimana perkembangan teknologi efek industri di mana potensial company tersebut operate dan apakah company tersebut always keep up to date dan sudah di-apply pada bisnis mereka. Misal, company manufaktur yang mau IPO. Nah, kita bisa lihat, di pabriknya tuh ada automation, ada otomasi atau enggak. Terus kita misalnya, company-nya udah nerapin AI nih atau blockchain gitu misalnya deh, di praktik bisnisnya. Itu kan bisa jadi nilai tambah juga untuk bahan analisis kita sebagai underwriter. Jadi mungkin conclusion-nya, analisis makro dan industri itu dibutuhkan lah untuk membuat saham yang ditawarkan itu jadi lebih atraktif dan lebih menarik gitu ya. Dan buat bangun story, untuk listing-nya nanti kayak gimana gitu. Next.
Nah, tadi kan kita udah bahas makro, sekarang kita, masuk ke yang mikronya nih. Terus yaitu adalah analisis bisnis. Nah, yang pertama itu adalah struktur IPO. Jadi kita sebagai underwriter ngelihat nih, apakah harganya wajar, terus size-nya berapa, terus, size itu kan mempengaruhi liquidity saham tersebut ya. Jadi kita misal harus lihat nih, ini rasional nggak yang ditawarkan itu harganya dengan size-nya kayak gimana gitu. Karena dari masing-masing sekuritas sebenarnya punya kriteria sendiri sih, punya matriks masing-masing untuk analisis struktur yang, acceptable atau enggak gitu. Cuma balik lagi ini, ada internal discussion biasanya untuk bahas struktur sih. Next adalah operation. Nah, jadi kita lihat kegiatan usaha dan bisnis model company tersebut itu, eee, selama mereka beroperasi izin-izin dan lisensinya udah terpenuhi atau belum gitu, terus masih berlaku atau tidak. Terus selama ini dalam kegiatan usahanya kira-kira udah cukup sistematis atau belum. Terus misalnya ambil contoh lagi deh, perusahaan manufaktur gitu ya, kita lihat produksinya lancar atau efisien nggak, terus inventory sistemnya kayak gimana, logistik dan distribusinya gimana, administrasinya, terus mungkin bisa lihat, kalau bahas revenue mungkin revenue kontributornya, diversified atau enggak, atau cuma satu satu doang gitu customer-nya. Begitupun juga dengan supplier-nya gitu. Terus bisa lihat mereka ada QC nggak, human resource-nya gimana. Karena itu faktor-faktor yang nanti akan ditanyakan oleh, regulator gitu ya. Karena kan regulator juga mau, eee, company yang listing itu udah siap belum nih secara internal gitu. Jadi kita sebagai underwriter, kita do the first screening gitu untuk saham-saham yang mau listing tersebut gitu. Next itu milestone and track record. Nah mungkin selama ini kita lihat, company itu ada pencapaian atau enggak gitu ya, terus pernah dapat penghargaan atau enggak. Jadi selama ini apakah company berkembang, misal perusahaan properti, projeknya selama ini gimana, habis itu penjualannya gimana, terus pernah, dapat Best Developer Award atau apa gitu nggak. Nah kita mungkin, mau tahu juga nih dari company kalau misalnya ada track record yang baik atau milestone yang udah dicapai gitu ya. Next itu historical performance. Jadi, secara financial, kita lihat keuangan mereka tuh sehat atau enggak. Lihatnya dari mana? Yang pertama ada revenue growth, terus mungkin bisa lihat EBITDA-nya, net profit, current ratio, net gearing ratio, interest coverage, cash flow, dan equity. Nah, itu nanti kita lihat secara holistik semuanya, terus kita lakuin analisis deh, financial test lah istilahnya. Ini udah memenuhi, kriteria yang kita mau atau enggak gitu, dan kriteria yang bursa minta atau enggak. Terus kita juga tanya mungkin secara legal wise gitu ke company, sebelumnya ada perkara hukum atau enggak. Karena kan harus diungkapin nih di prospektus nanti. Misalnya direksinya pernah kena kasus apa gitu, itu kan harus diungkapin. Dan kayaknya kurang kurang apik dan kurang baik gitu ya kalau misalnya diungkapkan tapi sesuatu hal yang, jelek gitu. Jadi kita musti lihat track record dari dirkomnya, Eee, bagus atau enggak gitu. Terus during the IPO process, direksi dan komisaris juga harus menyatakan, dan informasi kalau pernah tersandung atau terlibat perkara perdata atau pidana gitu. Next itu competitive advantage. Nah, kita lihat apakah company tersebut memiliki competitive advantage yang membuat mereka berbeda dari peers atau kompetitor lain. Ini bisa jadi selling point nih buat company tersebut, eee, dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya. Competitive advantage juga impact terhadap loyalty customer dari company tersebut dan brand reputation, di mana akan affect business performance, dari company dan indirectly dapat translate terhadap performance mereka di market. For example, perusahaan shipping gitu ya, eee, ini yang kita pegang sih ya, di tahun-tahun ini. Competitive advantage-nya itu, bisa dapat bahan bakar yang lebih murah, karena dia ada kerjasama dengan third parties yang punya license tertentu. Nah ini kan mungkin dia punya tapi perusahaan shipping lain nggak punya gitu. Nah ini bisa jadi eee, competitive advantage gitu buat, company shipping ini gitu. Terus mungkin punya armada yang banyak gitu, sehingga bisa nampung order di saat demand-nya lagi tinggi-tingginya dan, harga komoditinya mungkin sedang naik gitu. Jadi kan ini bisa, membangun story yang baik gitu untuk company tersebut ke depannya proyeksinya akan lebih baik gitu. Terus mungkin lokasi GT strategis dan lain-lain sih. Next ada management team. Nah, kita mungkin di sini assess capability dari tim manajemennya.
termasuk BOD, BOC, key person atau karyawan kunci dalam company tersebut. Kita lihat background-nya, CV-nya, pengalaman mereka untuk mengukur kemampuan mereka dalam melakukan visi perusahaan. Nah, tim manajemen yang kompeten itu bisa memberikan dampak signifikan terhadap kesuksesan perusahaan, prospek, dan meningkatkan reputasi di kalangan calon investor. Nah, yang harus diwaspadai itu kalau ada manajemen yang one man show nih dalam company, karena terlalu dependen sama satu pihak. Nah, ini bisa dibilang risky lah, karena kalau nggak ada orang tersebut, bisnis praktisnya nggak bisa jalan gitu. Nah, ini terlalu risky. Nah, kita assess and mitigate that risk gitu ya. Terus BOD yang punya pengalaman juga pasti lebih bagus lah ya, karena kan sudah sukses di industri tersebut, sudah berkecimpung di industri tersebut mungkin, belasan atau puluhan tahun gitu. Itu akan jadi nilai plus juga karena dia kan lebih tahu seluk-beluk dari industri tersebut dan company-nya, dibanding orang yang baru terjun ke industri tersebut gitu. Karena kan experience is the best teacher kan ya. Nah, next itu, kita harus assess potential risk atau resiko potensial yang kemungkinan akan dihadapi company ke depannya. Sehingga kita bisa tahu nih apa yang efek kelangsungan perusahaan tersebut. Nah, ini mungkin cukup nyambung sama poin sebelumnya di analisis PES ya, di mana kita sebagai underwriter harus assess resiko yang, udah ada dan mungkin muncul di kemudian hari gitu ya. Next itu prospek usaha ke depannya, ada beberapa financial KPIs, termasuk revenue growth, profit margin, ROI, market share gitu ya. Jadi kita mesti lihat, gimana growth strategy company, apakah clear, realistic, and sustainable. Habis itu gimana dengan, inovasi yang company akan keluarkan, terus adaptasi terhadap perkembangan bisnisnya tuh ke depannya gimana. Next itu dividend policy. Nah, jadi company ini sebelumnya pernah bagi dividen nggak nih, saat sebelum go public nih? Karena, dividend policy kan berpengaruh gitu ya untuk investor, karena kan banyak investor yang nyari dividen gitu ya, untuk membeli saham untuk dapetin dividennya. Nah, kita lihat selama ini track record-nya pernah bagi dividen nggak sebelum go public. Karena kan biasa kecenderungannya kayak gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya sering bagi dividen, setelah go public pun masih ada, kecenderungan untuk bagi gitu ya. Nah, ini penting untuk investor karena merupakan sinyal mengenai kemampuan perusahaan dan prospek, di masa yang akan datang. Tapi ada pengecualian jika company tersebut baru beroperasi dan decide untuk nggak bagi dividen, karena fokus untuk menggunakan dana untuk pengembangan usaha. Jadi kita lihat lagi, eee, proyeksi perusahaan ke depan kayak gimana. Misalnya mereka mau push banget, net profit-nya itu untuk pengembangan bisnis terus. Nah, kalau duit dari return earning-nya dipakai untuk pengembangan terus, kan mereka nggak bagi dividen gitu ya. Nah, kita harus lihat juga sih, faktor itu gitu. Next. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Michelle. Oke, suara saya terdengar ya? Jelas? Jelas. Oke. Mungkin akan saya lanjutkan untuk assessment berikutnya yang biasa kita gunakan itu salah satunya melihat dari segi financial juga nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita melakukan financial test ini untuk measure apakah company tersebut tuh sehat dan apakah price dari company ini tuh wajar gitu. Nah, usually ada dua cara sih yang bisa kita gunakan untuk derive valuation dari company tersebut. Gitu. Salah satunya menggunakan comparable method. Jadi kita compare nih rasio-rasio dari company tersebut dengan rasio listed peers mereka yang ada di industri yang sejenis ya tentunya. Nah, rasio yang biasa dipakai oleh retail investor itu biasanya PE ya, jadi price to earning ratio. Nah, kalau dari analis kita juga biasa lihat juga rasio dari EBV, price to book value, dan EV/EBITDA. Nah, jadi kita bandingin sih biasanya apakah rasio dari company ini jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari peers mereka untuk tahu undervalue atau mereka overvalue dan kewajaran dari IPO price ya. Nah, salah satu metode lainnya yang biasa kita bisa gunakan itu juga dari namanya discounted cash flow method, jadi DCF. Jadi kita menggunakan metode ini untuk estimate nih nilai investasi kita untuk dengan consider perhitungan projected cash flow ke depannya gitu. Jadi kita mau tahu sebenarnya enterprise value mereka itu secara fundamental itu berapa gitu untuk tahu nilai mereka sesungguhnya gitu ya.
dengan mengconsider hasil investasi ke depannya. Jadi cash flow mereka ke depannya tuh kira-kira akan balik gak gitu kalau kita investasi sekarang. Nah, bisa kita untuk reminder aja ya, waktu book building kan price-nya tuh biasanya masih dalam range. Yang mana tuh price ini biasanya di-derive dari valuation proses ini gitu. Nah, nanti untuk mencapai final valuation untuk IPO price itu biasanya kita akan sesuaikan lagi setelah hasil book building. Dari hasil book building kita lihat juga market appetite-nya dan expected discount dari investor. Jadi nanti akan kita derive final IPO price yang akan dipakai pada saat nanti final pricing ya. Next. Oke. Jadi selain financial test yang tadi, kita juga sebagai underwriter biasa lihat juga nih apakah calon emiten tuh udah memenuhi financial criteria yang udah ditetapin berdasarkan regulasi IDX gitu ya. Jadi kita lihat sesuai apa yang nanti emiten tuh akan listing, mereka tuh udah sesuai belum nih dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh IDX gitu. Contohnya untuk yang di main board jadi operating profit dan NTA itu harus lebih tinggi atau sama dengan 250 miliar misalnya. Jadi nanti akan kita recheck kembali dan akan kita measure lagi sih kira-kira mereka masuknya di papan yang mana. Next. Jadi salah satu measurement lainnya ya selain financial test, kita juga biasa melakukan assessment terhadap aspek BCG dari company tersebut. Jadi good corporate governance ya, tata kelola perusahaan. Jadi sebenarnya penerapan prinsip GCG itu penting ya Bapak Ibu karena untuk make sure bahwa organisasi tersebut tuh transparan, bisa dipercaya dan juga punya manajemen bisnis itu yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Karena sebenarnya penerapan GCG itu juga yang bagus ya, itu merupakan salah satu faktor yang nantinya akan build trust juga dan increase value dari perusahaan untuk shareholders dan stakeholders yang lain gitu. Dan ini sebenarnya essential karena sebenarnya tuh tujuan dari GCG ini akhirnya salah satu upaya untuk melindungi kepentingan investor juga gitu ke depan. Sebenarnya sih principles dari GCG tersebut nggak ada yang baku, nggak ada satu yang baku ya Bapak Ibu, tapi umumnya company itu harus memenuhi 5 prinsipal GCG ini lah. Salah satunya itu fairness, yang kedua itu transparan, manajemen risiko yang baik, terus mereka juga harus responsible dan accountable. Nah, gimana sih untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik? Nah, biasanya itu ada supporting functions di dalam company yang membantu implementation of BCG ini gitu. Jadi ini semua ya peran functions yang ada di dalam company. Contohnya Board of Commissioner. Jadi mereka tuh biasanya melakukan pengawasan secara umum lah, termasuk pengawasan terhadap direksi dari company dan memberikan nasihat juga nih kepada direksi. Jadi mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dari company dan komite-komite yang sudah ditunjuk di bawahnya gitu. Jadi BOC ini sebenarnya bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari segala bentuk konflik of interest lah gitu. Jadi untuk kepentingan shareholder juga. Nah, yang kedua itu kalau kita lihat di sini ada komisaris independen ya. Jadi biasanya ini ditunjuk juga untuk calon emiten yang akan listing karena tujuannya dia adalah pihak yang independen lah yang di luar dari company yang sebenarnya ditugaskan untuk mengawasi dan mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG yang ada dalam operasional perusahaan gitu. Jadi biasanya independent commissioner ini juga merangkap sebagai ketua komite audit gitu, yang dimana komite audit sendiri nanti bertujuan untuk menerapkan independensi lah untuk informasi keuangan yang dikeluarin dari company ke publik supaya semuanya transparan dan udah sesuai. Gitu. Ada juga internal audit, komite nominasi dan remunerasi, dan corporate secretary. Dan corporate secretary ini juga perannya penting ya Bapak Ibu karena setelah IPO especially dia yang bertugas untuk ngikutin perkembangan lah di pasar modal dan nanti akan assist BOC dan BOD untuk make sure bahwa company tersebut tuh udah
taat terhadap peraturan pasar modal. Dan COSEC juga punya peran untuk penghubung lah antara company dan juga nanti shareholder ke depannya dan regulator. Oke, next. Nah, ini last but not least, salah satu measurement yang penting juga nih, dan salah satu yang essential ya untuk di measure pada saat assess potential IPO, yaitu penggunaan dana dari IPO. Jadi kan kita juga sebagai investor mau tahu ya, dana yang akan nantinya dihimpun dari IPO itu akan digunakan untuk apa gitu. Nah, ini harus jelas, harus transparan dan didisklos semuanya di prospektus sesuai dengan apa yang memang actually-nya nanti akan digunakan gitu. Umumnya UOP untuk apa sih? Sebenarnya ada bisa macam-macam ya Bapak Ibu, tapi umumnya tuh untuk 4 kebutuhan berikut. Jadi salah satunya untuk general corporate purpose, biasanya digunakannya untuk capex. Contohnya kayak belanja modal gitu untuk pembangunan warehouse misalnya atau pembangunan factory gitu untuk pengembangan usaha company ke depannya. Yang lainnya mungkin untuk OPEX itu untuk modal kerja ya. Jadi ini untuk menunjang kegiatan operasional perseroan lah ke depannya. Contohnya misalnya kalau yang bergerak di bidang pelayaran, dananya bisa digunakan untuk pembelian bahan bakar gitu misalnya. Salah satunya itu. Yang kedua itu untuk kebutuhan R&D, jadi bisa juga dananya untuk mereka melakukan research and development terhadap produk atau service yang mereka akan nantinya ke depannya itu akan buat gitu loh, untuk di-provide ke customer mereka. Yang ketiga itu untuk akuisisi atau investasi di perusahaan tertentu, di mana dapat bertujuan untuk menambah portofolio pelanggan. Bisa juga dia untuk expand produk dan service yang di-provide oleh company. Dan juga bisa juga untuk sebenarnya eliminate competition gitu. Itu salah satunya. Dan juga terakhir itu untuk dia prepayment ya, untuk pembayaran hutang. Nah, sebenarnya mungkin ini konotasinya bisa jadi jelek untuk beberapa orang. Kenapa kok dana IPO untuk pembayaran hutang nih? Sebenarnya bisa kita lihat secara lebih objektif ya Bapak Ibu, karena dengan repayment debt sebenarnya ini bisa membantu juga si company ke depannya untuk save interest payment ya. Karena kan interest payment dari loan itu bisa menjadi beban juga untuk company. Dengan mereka repay debt, jadi itu akan bisa memperbaguslah posisi keuangan company ke depannya, dan dana yang diterima oleh company juga bisa digunakan untuk pengembangan usaha mereka lah ke depannya untuk hal-hal yang lain. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada question dan answer? Oke, siap. Ya. Thank you, Ci Michelle dan Ko Yohanes buat materinya nih. Kalau saya simpulkan, jadi cara memilih saham IPO itu kelihatannya kayak selama ini kalau saya beli IPO itu paling tahu aja nih perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, terus mungkin size-nya berapa gitu ya, IPO amount berapa ya. Tapi ternyata prosesnya sebenarnya panjang dan harusnya detail gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau saya ingat, jadi harus tahu dulu kenapa perusahaan itu mau IPO, alasannya untuk apa. Habis itu kita analisa dari sisi ini ya, market sama industri ya. Kita harus ngelihat bahwa political, economic, technological itunya seperti apa, kondisinya pada saat itu ketika mau IPO gitu ya. Apakah ini timing yang bagus atau tidak? Karena timing kata Ko Yohanes tadi sangat penting gitu ya. Setelah itu kita analisa lagi business analysis-nya dari size IPO-nya, liquidity-nya, price-nya gitu kan. Setelah itu kita uji dengan financial test-nya, dan akhirnya kita assess juga secara GCG atau GCG-nya gimana. Baru yang terakhir tujuannya untuk IPO seperti apa gitu ya. Nah, memang kelihatannya gampang, tapi ternyata nggak juga gitu ya. Bahkan mungkin orang yang udah lama di pasar modal juga butuh waktu yang cukup lama untuk assess saham-saham IPO gitu ya. Nah, oke. Oke, thank you Ko Yohanes, Ci Michelle buat materinya. Buat Bapak Ibu yang mau nanya,
bisa taruh aja pertanyaannya di Q&A di kolom chat, maksud saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin eh, mau ditanyain langsung melalui bisa grup chat di kolom chat atau bisa message ke hostnya, bisa langsung ke Yohanes, si Michelle atau ke saya langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, Bapak Ibu, saya mau share dulu nih terkait dengan biasa kan pasti Bapak Ibu nanya gitu ya, wah kalau jadi nasabah Cipta Dana itu benefitnya apa dan kira-kira ada lagi ada promo apa nih gitu. Nah, saya coba share dikit promo-promo yang ada gitu ya. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu, jadi untuk Bapak Ibu yang udah join di webinar hari ini, saya mau ngasih khusus nasabah baru nih, 2 orang pertama yang scan dari QR code ini, nanti mungkin boleh di-scan dulu QR code-nya, setelah itu nanti akan masuk ke menu pendaftaran. Nah, khusus untuk 2 orang pertama yang daftar melalui QR code ini, nanti akan saya kasih hadiah saldo RDN 100.000. Ya. Jadi khusus 2 orang aja, jadi boleh Bapak Ibu mungkin boleh diangkat dulu HP-nya, di-scan aja. Mungkin after webinar boleh dilanjutin pendaftarannya. Setelah akunnya jadi, nanti saya top up-in 200.000. Gitu. Oke, dan kebetulan nih di bulan Juni ini sampai nanti tanggal 21 Juli kita itu ada promosi namanya gratis konsultasi dengan Head of Online Trading kita, Bu Sabrina Raisa. Jadi mungkin Bapak Ibu bingung nih gitu ya. Saya mau investasi, belajar pasar modal, tapi nggak ada yang ngarahin gitu. Nah, kebetulan kita ada promosi. Jadi khusus di bulan ini aja sampai nanti 21 Juli yang terakhir, Bapak Ibu buka akun, top up minimal 20 juta aja, langsung nanti kontak helpdesk-nya, Bapak saya udah top up 20 juta, nanti bisa konsultasi gratis dengan Bu Sabrina, bisa secara online, bisa secara offline, gitu. Dan konsultasinya 1 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi pastiin Bapak Ibu udah book dulu dengan nanti kontak helpdesk-nya, atur jadwalnya, nanti bisa tanyain apa aja dengan Bu Sabrina-nya langsung gitu. Jadi jangan lupa terakhirnya sampai tanggal 21 Juli Bapak Ibu. Nah, mungkin pengen tanya, kalau misalkan udah jadi nasabah Ciptadana, benefitnya apa nih gitu ya? Yang paling dicari biasanya apa sih gitu ya? Jadi salah satu yang paling sering ditanyain adalah dapat grup nggak sih gitu ya? Otomatis pasti kalau Bapak Ibu jadi nasabah Ciptadana Blue Chip itu akan ada grupnya khusus gitu ya. Nah, jadi akan diupdate morning market update setiap hari, ada rekomendasi saham, berita emiten, ekonomi makro, harga komoditas. Kalaupun ada nanti yang take profit atau stop loss, kita reminder juga, kita kasih juga kayak semacam portfolio report tiap minggu. Kalaupun ada pertanyaan terkait dengan diskusi saham, misalkan investasi atau IPO atau apapun, itu pasti akan diupdate duluan di dalam grup tersebut gitu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah buka akun, akunnya jadi, nanti kontak helpdesk, nanti akan di-invite langsung di grup Blue Chip Investment gitu ya. Oke, oke itu aja. Sepertinya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya nih, Ko Yohanes sama Ci Michelle. Kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Jadi pasti maksudnya Ci Michelle dan Ko Yohanes kan udah cukup lama gitu ya di tim IB gitu kan ya. Dan pasti ada beberapa perusahaan yang mungkin awalnya mau IPO tapi nggak jadi atau mungkin alasannya aneh gitu ya. Dan pasti saya tadi Ko Heru juga bilang bahwa kenapa mau IPO gitu kan ya, tujuannya apa dulu nih, kenapa mau IPO gitu ya. Eh, apa ya maksudnya Ko Heru dan Jim Michel punya pengalaman nggak handle suatu perusahaan yang mau IPO tapi mereka punya alasan yang aneh banget gitu mau IPO, apa tuh kira-kira? Jadi the most random reason suatu perusahaan mau IPO itu kenapa tuh? Eh, Mungkin bisa dibantu ya sama saya ya, David. Jadi em, kalau random mungkin bisa bilang unik ya, bukan random ya. Jadi kita Mm-mm. jarang sih ketemu ada company yang seperti ini. Jadi waktu itu pernah ada satu company yang datang ke kita. Disclaimer, company ini nggak jadi IPO. Tapi the main reason mereka mau IPO waktu itu jadi untuk part of succession planning mereka lah gitu ke depannya. Jadi mereka itu family business gitu. Jadi yang bisa dibilang one man show lah, di mana key role-nya tuh bertumpu pada satu individu.
Nah, jadi sebagai part of succession planning mereka ingin enhance nih penerapan GCG, jadi lebih banyak hire external managers dan transform corporate governance mereka lah gitu. Dan mereka ingin make sure bahwa ke depannya itu bisnis mereka bisa continue kurang smoothly lah gitu dan sustainable. Karena diawasi juga kan oleh regulator dan public shareholder gitu. Dan juga salah satunya sih dengan IPO mereka tahu itu bisa offer exit mechanism ya. Kalau in the future misalnya continuing generation yang mereka nggak mau lanjutin nih bisnisnya gitu. Jadi udah ada manajemen yang emang handle the business gitu dan diawasi oleh OJK dan regulator lainnya gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang reason yang unik lah biasa karena kalau company datang ke kita ingin IPO kan untuk raise fund gitu ya, main reason. Tapi ini salah satu yang reason yang unik lah, yang jarang ketemu. Ya, ya. Jadi sempat Koheles tadi juga sempat mention ya bahwa kalau suatu perusahaan itu punya key person yang memang ini orang kalau misal sampai keluar perusahaan ini bisa bangkrut, itu bahaya juga ya. Jadi ini orang terlalu pegang power yang terlalu kuat gitu ya, sampai kalau bisa dibilang si levelnya atau mungkin orang pentingnya keluar, ini perusahaan nggak bisa lanjut tanpa dia gitu ya. Itu suatu hal yang bahaya ya itu ya. Betul, itu sangat risky ya, karena gimana pun kalau, especially kalau bisnis udah lebih besar, nggak bisa semua decision itu bertumpu pada satu orang gitu kan. Jadi memang harus banyak departemen yang dan eksekutif atau manajemen yang ikut make the decision gitu. Jadi nggak bisa dari satu orang aja, itu kalau risky dan ya gitu sih. Paham, paham, paham. Menarik, menarik, menarik. Jadi memang harus benar-benar assess orangnya seperti apa dan manajemennya, bahkan nggak hanya si level, tapi mungkin manajer dan current-currentnya juga harus ngerti tentang perusahaannya sendiri itu seperti apa gitu ya. Oke, oke. Nah, eh, saya ada pikiran aneh gitu ya. Kadang saya tuh kalau saya kan kebanyakan mungkin selama ini bertransaksi di saham yang sudah listing gitu. Maksudnya bukan dari IPO tapi ya existing gitu kan. Nah, selama ini kalau saya ngelihat saham IPO itu paling mudahnya adalah dengan melihat eh, IPO amount-nya, use of proceed-nya berapa nih totalnya. Misalkan oke nih perusahaan gede banget kayaknya 1T gitu ya. Oh, ini pasti perusahaan bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan IPO amount-nya kecil, ini perusahaan pasti asetnya kecil dan mungkin laporan keuangannya jelek gitu ya. Nah, saya dengar itu juga banyak dari para retail juga bilang seperti itu. Nah, apakah memang dalam dalam case tertentu gitu ya, IPO amount besar itu likely to succeed daripada IPO amount kecil gitu. Nah, menurutku Yana sama Cimisal gimana tuh statement kayak gitu? Ini definisi suksesnya tuh gimana nih, Ko David? Pas Oh, IPO-nya ya? betul. Jadi let's say misalkan sahamnya bisa naik sampai ya at least steady naik lah gitu ya, atau nggak sampai drop banget gitu. Oke. Mungkin, IPO amount sih mungkin efek ya, dan UOP juga mungkin efek kali ya success rate-nya ya. Tapi mungkin bukan faktor itu aja sih yang nentuin sukses enggaknya sebuah IPO sih. Kayak kondisi Hmm. market, terus fundamentalnya kayak gimana, offering size-nya berapa, harganya di berapa gitu. Lebih ke rasio-rasionya, terus sentimen di market, terus mungkin reputasi underwriter juga mungkin menentukan kali ya. Mungkin underwriter yang punya track record yang lebih bagus dalam mengawal sebuah IPO, itu biasanya, tends to, eee, lebih baik gitu dalam menjaga saham post IPO-nya gitu. Tapi Hmm. mungkin kalau size IPO mungkin pengaruh ke fund flow-nya mungkin ya. Maksudnya gini, saat book building itu kan biasa investor institusi kan masuknya di situ kan. Nah mungkin Hmm. kalau size IPO-nya kecil, investor inti juga kurang tertarik gitu karena liquidity-nya akan lebih lebih seret gitu setelah IPO. Nah sedangkan dengan IPO yang size-nya lebih besar, itu biasa investor institusi tuh ngelihatnya, "Oh, gua kalau beli saham ini nanti suatu saat gua mau exit ada liquidity gitu di saham ini." Tapi kalau size-nya kecil kan mungkin dia kalau mau keluar agak susah gitu ya. Mungkin pengaruhnya di situ kali, di IPO amount-nya. Kalau saya Make mungkin ngeliatnya sense. gitu sih. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi memang IPO amount itu juga akan dilihat oleh institutional investor ya.
Kalau Ya. memang dengan size yang cukup besar, maka mereka tahu bahwa oh ini size-nya besar, mereka taruh uang pun anggapannya keluar pun juga aman gitu ya. Tapi kalau misal size-nya kecil, mereka mau masuk dengan dana gede, takutnya terlalu besar kan gitu ya, Kuihanas ya. Betul, I betul. see, make Ini sense. the matter of liquidity sih mungkin ya. Matter of liquidity ya, menarik, Hmm. menarik, 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 menarik. Tapi statement kalau apa IPO gede pasti sukses, IPO kecil pasti nggak sukses, nggak juga ya sebenarnya. Nggak juga sih sebenarnya. Banyak sih faktornya ya. Banyak ya faktornya. Oke, Hmm. oke, oke. Tapi kalau apa dikawal dengan cipta dana harusnya bagus ya. Kuihanas ya. Betul, betul. Track record ya. Track Ya, record betul, proven kan ya Kuihanas ya. proven, proven. Dan tim IB-nya jago-jago emang ya. Wah, Oke, 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 oke. Lanjut nih, next question. Oke, Anas ya. Jadi, tadi kan saya lihat bahwa ada namanya analisis PETS ya. PETS analysis gitu ya. hmm, Jadi ada political, economic, technological, and social gitu ya. Nah, saya menarik itu dengan faktor ekonomik gitu ya. Hmm. Contoh sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi makro, itu kan kita nggak bisa prediksi nih, gitu ya. Di tahun 2008 kejadian ekonomi krisis itu dimulai dari keuangan gitu ya. Ada bubble di Amerika, dampaknya ke Asia, kemana-mana, semua kena seluruh dunia gitu ya. Nah, di 2019-2020 kita nggak ngeliat ada kebocoran keuangan yang gimana-gimana gitu ya. Tapi tiba-tiba ada COVID gitu kan, yang akhirnya merembet kemana-mana dan akhirnya terjadilah apa economic crisis gitu ya, di tahun 2020 gitu kan. Nah, apa ya tuh yang terjadi ketika suatu perusahaan gitu ya dengan fundamental yang sangat baik gitu ya. Let's say misalkan 2019 ada nih perusahaan teknologi yang punya startup misalkan, terus kira-kira perusahaan ini tuh punya laporan keuangan yang sangat baik dan cuan gitu ya, dengan matriks misalkan ROI-nya di atas 20%, ekuitasnya bagus, setelah itu apa namanya, tidak pernah hutang dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah akan tetap lanjut dengan ekonomi makro posisinya seperti itu, atau akan hold dulu nih sebagai seorang IB akan melihatnya seperti apa biasanya? oke. Sebenarnya mungkin bisa aja sih kalau so-called company with perfect fundamental mau IPO di kondisi makro yang challenging. Kita anggap tadi ambil example-nya pas di COVID gitu ya. Cuma mungkin kita pertimbangin, fundamental dari company-nya sih. Kita lihat selama, eee, company ini berdiri, kita lihat track record-nya dari company tersebut, misalnya udah berdiri 10 tahun gitu, even through crisis gitu ya. Nah ini company cukup sustain atau strong nggak secara internal gitu. Terus, walaupun faktor eksternalnya kurang baik, mereka masih bisa survive atau enggak gitu. Selain itu, pada saat dia mau IPO, valuasi yang ditawarin itu cukup murah atau enggak dibanding peers-nya. Jadi, mungkin kalau walaupun makronya challenging gitu, tapi secara valuasi dia lebih murah dibanding peers-nya, dibikin komparasi gitu antara emiten tersebut dengan peers-nya di industri yang sama, itu kalau menarik biasanya juga akan, menarik minat investor juga sih. Karena investor juga ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Hmm. misalnya, saham ini, valuation-nya discounted valuation gitu, tapi di keadaan makro yang lagi jelek. Once keadaan makronya recover, ini emiten kan bisa outperform gitu kan. Karena dibanding peers-nya dia punya valuasi lebih murah gitu. Jadi kita lihat secara financial performance itu bisa lebih, outperform gitu dibandingkan dengan peers-nya. Nah, kita juga sebagai underwriter sebelum proses di IPO biasanya kita udah ada, preliminary information terlebih dahulu sih. Jadi kita cari informasi mengenai company ini tersebut dan kita kasih tahu, kondisi makro nih kurang baik nih saat ini. Nah, kita sebagai W Hmm. kasih disclaimer nih ke company. Misalnya suku bunga lagi tinggi nih dan akan efek ke minat dan, appetite investor nantinya di saat lu mau nawarin saham ke masyarakat gitu. Dan sektornya misalnya sedang underperform. Nah, tetap call-nya itu tetap, company yang penting kita udah kasih disclaimer ke company, company juga, kasih kita call-nya lah kayak gimana lah. Terus di prospektus kan sebenarnya juga ada penjelasan mengenai faktor resiko dan mitigasi resikonya. Jadi selama company bisa mitigate resiko yang ada, dan growth story-nya bagus, menurut saya masih masih, eee, doable sih buat IPO di kondisi makro yang ini sih. Ya, ya, ya. Jadi tetap ada potensi untuk lanjut gitu ya. Dan yang Mmm, menarik kan tadi statementnya bisa jadi ada apa sih semacam recovery-nya jadi lebih baik ya. Bahkan ketika nih perusahaan di masa yang berat aja bisa perform gitu ya,
apalagi ketika di masa yang baik gitu ya, Ko Yohanes ya. Mhm. Betul, betul, menarik, 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 menarik. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Pak David nih, masuk ke saya. Namanya sama nih, betul. Kira-kira IPO yang akan dihandle Ciptadana berapa nih? Boleh di-spill nggak nih? Oh, kalau di Tadi pipeline, Ya, Michelle deh, silakan ya Pak. gantian, Silakan ya Pak. gantian. Enggak, kalau officially yang ada di pipeline kita yang tadi kita share sih di PPT itu ada 3 yang ada di pipeline gitu. Jadi itu yang lagi kita kerjain sih. Tapi Oke. kan kita masih ada 6 bulan nih sebelum end of financial year. Jadi kita lihatlah kalau misalnya ada lagi. Tapi so far 3 gitu yang lagi kita kerjain. So far 3 ya. Berarti kalau Ya. nambah 5 lagi masih kuat ya tim IB ya. Oke, oke. Oke, Mbak David, jawabannya udah jelas ya. Jadi yang udah di pipeline tadi, yang di PPT tadi ada 3. Tapi kata Cimichel masih ada 6 bulan lagi. Mungkin mau nambah lagi juga masih kuat kayaknya. Oke, oke. Lanjut lagi nih. Eh, Kalau misalkan kita ngomong GCG ya. Jadi ini menarik kan. Saya juga percaya bahwa setiap perusahaan itu bisa jadi besar, bisa jadi bagus karena manajemen yang baik gitu ya. Nah, eh, kita sebagai investor retail tuh kadang bingung gitu ya. Gimana sih cara bisa analisa GCG itu atau manajemen yang baik itu sampai kita sebagai investor retail kan pasti eh, maksimal paling 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 dalam ya udah analisa dari prospektusnya gitu. Ya udah kalau nggak maksimal ngetik di Google deh nama-nama misalkan oh ternyata nama direkturnya adalah Yohanes Pratama gitu. Historikalnya gimana sih Pak Yohanes Pratama ini kan gitu kan. Nah, kalau 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 tim IB nih, let's say jadi investor retail gitu ya, mau beli saham IPO gitu. Gimana cara kalian assess bahwa nih orang atau manajemennya itu bagus-bagus gitu? Any advice nggak terkait itu? Oke. Sebenarnya memang agak susah ya untuk external party atau investor retail gitu untuk ngelakuin BCG assessment secara formal dan dalam ya karena memang informasi yang dapat diakses oleh publik kan terbatas. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya beberapa company itu ada yang lakuin assessment, mereka menggunakan berbagai macam framework, tapi umumnya banyak yang pakai ada namanya ASEAN CG scorecard lah sebagai tolak ukur itu assessment di CG yang include faktor kayak hak dan kesetaraan shareholders gitu, disclosure dan transparency gitu loh. Nanti mereka akan melakukan assessment ini dan company nanti akan upload hasil assessment dan reportnya itu tiap tahunnya di website mereka gitu untuk diakses publik. Jadi bisa kelihatan. Tapi kan memang nggak semua company ya melakukan hal tersebut. Nah, biasanya public sih rely dengan organ-organ yang ada dalam company yang tadi kita sebut tuh di PPT ya. Jadi ada supporting function kayak BOC, ada komisi independen, ada komite audit gitu. Karena biasanya organ tersebut yang nantinya akan melakukan penerapan BCG tersebut untuk make sure bahwa they act based on for the public interest lah gitu loh. Nah, sebagai investor retail ya yang bisa kita lakuin sih ya melakukan research terhadap anggota dari organ-organ tersebut gitu loh. Misalnya di website atau di prospektus masing-masing company lah. Itu biasanya kelihatan tuh pihaknya siapa, terus track record dan experience-nya mereka gimana gitu. Jadi further research juga bisa di website ya itu atau di LinkedIn gitu untuk anggota-anggota tersebut kira-kira track record dan experience-nya mereka tuh gimana gitu, apakah sesuai dengan yang disampaikan di prospektus gitu. Kita juga bisa lihat sih biasanya policy, code of conduct-nya tuh gimana, itu bisa kelihatan di website-nya. Terus ada kebijakan atau track record CSR gak gitu, corporate social responsibility ya, karena itu juga salah satu faktor BCG juga gitu. Jadi sebenarnya sih itu salah satu cara sih yang bisa dilakukan indikator itu. Ya, menarik ya. Jadi saya juga pernah kenal sama salah satu teman saya lah. Jadi dia kalau mau beli sama IPO itu bilang bahwa iya Fit, jadi harus ngeliatin LinkedIn-nya direkturnya dulu, kerjanya gimana aja sih gitu. Kadang memang beberapa orang seniat itu ya untuk analisa gitu ya. Jadi kalau mereka buka LinkedIn-nya kerjanya di mana aja, pengalamannya gimana,
bahkan sampai cek di website. Jadi kalau zaman sekarang itu kan kalau ada masalah hukum kan bisa dicek di itu ya Google ya. Jadi bisa kelihatan tuh permasalahannya di pengadilan negeri seperti apa dan perjalanannya gimana selama pengadilan negeri gitu ya. Jadi emang beberapa orang itu sedetail itu, makanya mungkin ketika kita analisa perusahaan gitu ya, hopefully jangan sampai ada kasus di mana direkturnya itu punya masalah korupsi dan lain-lain, itu berbahaya gitu ya. Menarik, 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 menarik. eh tadi saya menarik itu tentang ini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin IPO gitu ya, eh tentang debt repayment gitu. Nah, jadi selama ini tuh saya selalu paham gini, kalau company use of proceed-nya adalah tujuannya untuk hutang gitu ya. Saya selalu pahamnya adalah, aduh udah pasti jelek kok IPO ternyata cuma buat bayar hutang doang gitu loh. Nah, eh, bisa nggak coba detailin gimana kita ngambil sisi positif dari tujuan company untuk hutang itu, pembayaran hutang itu gimana ya? Mengambil sisi positifnya itu gimana ya? Oke. Jadi kan sebenarnya kita bisa lihat tuh ya kalau di prospektus di bab 2 itu didetailin tuh biasanya kalau untuk pembayaran hutang, hutangnya tersebut diambil dari siapa dan tujuan pengambilan hutang tersebut tuh buat apa gitu. Biasanya untuk working capital kah atau untuk apa. Nah, kita bisa lihat emang itu ada impact-nya nggak ke bisnisnya mereka. Memang kalau dibandingkan dengan UOP yang lainnya, misalnya contohnya untuk capex atau untuk acquisition, mungkin debt repayment bisa terlihat lebih negatif lah kasarnya. Tapi nggak bisa kita bilang bahwa tujuan IPO untuk debt repayment itu diindikasikan bahwa itu tujuannya jelek ya. Karena di beberapa case justru dengan mereka repay debt, actually nanti ke depannya posisi keuangan dari company tersebut tuh lebih baik gitu. Karena kalau kita lihat ya dengan adanya debt kan pasti company operating cost-nya tuh bertambah ya karena ada interest payment gitu yang harus mereka bayar setiap bulannya gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi beban lah untuk company. Dengan adanya debt repayment itu kan jadi elevate cost itu dari posisi dari keuangannya company lah gitu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih bagus gitu. Dan retain earning yang company punya kedepannya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif lah, misalnya untuk pengembangan usaha gitu. Dan salah satu alasan lainnya juga dengan adanya debt repayment itu juga membuka room ya untuk sebenarnya company untuk leverage lagi lah ke bank untuk pendanaan secara loan gitu loh. Jadi itu juga bisa jadi salah satu faktor yang kita assess ya kalau untuk debt repayment. Ya, ya, ya. Oke. Jadi memang debt repayment itu nggak selalu jelek, cuma kita harus ambil apa ya, sisi yang bisa ditweak gitu ya. Kadang laporan keuangan itu kan mungkin oke tujuannya adalah membayar hutang, tapi setelah kita IPO dapat uangnya nih gitu ya, dan hutang itu dibayar, perusahaan ini jadi net assetnya naik nih, jadi aman, jadi no utang. Itu berarti kemungkinan bisa jadi akan jadi jauh lebih baik daripada posisi keuangan sebelumnya gitu ya, misalnya. Betul. Dan juga biasanya dari OJK dan ADX juga mereka sudah ada assessment tersendiri ya. Biasanya untuk UOP itu mereka lihat alokasinya untuk debt repayment itu berapa sih. Jadi memang jarang sekali sebenarnya ada uh, calon perusahaan tercatat yang 100% untuk debt repayment itu biasanya jarang sih. Tetap ada komposisi lainnya yang diallocate untuk kebutuhan yang lain gitu selain debt repayment. Apakah sebenarnya ada maksimalnya juga sih, misalkan maksimal 90% untuk debt repayment gitu, dan sisanya 10% harus Secara ini. official sih nggak ada Mm-mm. peraturan tersebut ya. Cuman memang kita lihat ada banyak faktor sih yang harus kita lihat dalam kita uh, formulate UOP gitu ya. Jadi bisa dibilang itu ada beberapa faktor lah, tapi memang nggak ada rules yang bakunya lah. Maksimum I see. debt repayment berapa gitu. Tambah dikit mungkin dari sisi komersial kali ya. Kalau misalnya 100% UOP-nya buat bayar utang mungkin kurang atraktif gitu buat investor ya. Jadi mungkin dibagi gitu UOP-nya sih. Oh, jadi biar menarik aja nih gitu ya. Hmm.
bukan biar menarik aja sih. Kayak misalnya 80% buat bayar utang, 20% untuk capital expenditure misalnya. Misalnya dia pabrik nih, untuk bangun pabrik baru 20%-nya atau untuk working capital gitu. Kan misalnya dibagi kayak gitu sih. Soalnya kalau 100% buat bayar utang kayak kesannya stigma-nya agak negatif gitu ya mungkin buat investor ya. Betul. Setuju. Ya. Oke, thank you so much, Ci Michelle sama Ko Yohanes. Kayak kita karena waktu juga udah mepet, last question nih. Jadi tadi kan kayaknya di PPT sebenarnya udah di-spill tuh ya, akan ada 3 IPO yang ongoing gitu ya, yang lagi dikerjain, dan sektornya ada properti, energi, sama consumer gitu ya. Boleh nggak di-spill dikit IPO amount-nya kira-kira berapa nih? Dari 3 itu, boleh nggak dikit gitu? Di atas 500 atau di bawah 500 bio nih? Boleh nggak, Cal? Kayaknya kalau itu agak confidential tuh ya. Confidential ya, Cuman oke. Tunggu iya, tanggal main lah. iya, Tunggu iya. tanggal mainnya ya. Dalam waktu dekat harusnya ada ya barangnya ya. Siap. Oke, kalau gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tungguin aja nih di bulan-bulan ya dalam waktu dekat ya, Ko Yohanes Michelle ya. Nanti akan ada satu produk dari Cipta Dana, ditungguin aja. Dan kemungkinan di akhir tahun nanti juga ada 2 perusahaan. Sektornya tadi juga udah disebutin, ada energi dan consumer. Harusnya sih cukup menarik ya di tahun ini ya, gitu. Oke, karena waktunya juga udah mepet, thank you so much Ko Yohanes, Ci Michelle buat waktunya, udah nemenin sampai malam-malam. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Thank you so much juga buat Bapak Ibu yang udah join. Semoga hari ini bisa dapat ilmu baru gitu ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu. Thank you Selamat malam guys. Bapak Ibu. Thank you. Thank you, Thank Fir. you. Thank you, Bapak Ibu.